Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali indahnya Ramadan kembali hadir di hadapan Anda pemirsa, menemani santap sahur Anda di pagi hari ini. Seperti biasa, kita hadir selama 1 jam setiap hari menemani sahur Anda dari pukul 3:30 hingga pukul 4:30 pagi. Bersama UAS dan sahabat kita langsung sapa. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Masya Allah, pada kali ini ditemani Kiai Haji Haris Hakam. Gimana, Yai, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, nanti kita akan ngaji bareng ya. Yai, Masya Allah. Nah pemirsa, kita mengamati akhir-akhir ini fenomena yang sangat luar biasa sekali. Banyak sekali orang gampang sekali tersulut emosinya. Sedikit-sedikit langsung tembak, sedikit-sedikit main keroyok. Sampai yang akhir-akhir ini, baru-baru ini kita menemui di berita ada anak yang sampai dihajar sampai koma kondisinya. Nah ini sangat miris sekali. Nah kenapa orang banyak sekali kurang bisa mengelola emosi dan juga amarah. Inilah tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini, yaitu mengelola emosi dan sabar. Untuk pertama kali kita akan mendengarkan tausiah bersama-sama dari Kiai Haji Haris Hakam. Fadhal, Yai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi wahdah. Nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'alimahu wa wahada. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzil haudi wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi du'ati bil Qur'ani wa sunnah, amma ba'du. Yang mulia guru kita Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad yang kita cintai, mudah-mudahan beliau bersama keluarganya, keturunannya, dan kita semua diberikan hidayah oleh Allah. Amin. Selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Bapak, Ibu, dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam melihat kondisi sekarang seperti dihantarkan oleh host kita tadi ini, yang suka terlepas itu sabar. Ya, orang waktunya sholat, waktunya makan, tapi kadang-kadang ketika makan, ketika sholat kurang sabar. Ada orang sholatnya terburu-buru, maka dia tidak menghasilkan khusyuk. Jadi betapa sabar itu masuk ke semua lini. Sabar itu harus di-manage. Ada orang bergaul, merasa lebih hebat, salah dikit, diinjak, tembak. Kasus-kasus fakta yang ada di masyarakat ini dari lantaran lepas sabar di dalam diri kita ini. Nah, Ramadan ini mendidik kita untuk jadi orang yang sabar. Di rumah ada makanan kesenangan bapak, lagi libur. Ibu pergi, anak-anak pergi semua. Kalau seandainya bapak ambil makan, kemudian ambil sapu tangan, gosok sampai kering, aman. Tapi nggak sabar kita ya dalam ketaatan. Nah, oleh karena itu Nabi pernah terheran-heran, dia ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Aku kagum, kata Nabi. Urusan orang Islam itu semuanya bagus, semuanya menguntungkan bagi dirinya. Ya, iza asobathu darra sabar, wa iza asobathu sarra syakar. Orang Islam itu kalau dia mendapatkan sesuatu yang enggak sesuai dengan keinginan dia sabar. Tapi kalau dia mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan harapan dia bersyukur. Ini kata Nabi mengagumkan. Mana ruginya jadi dari orang Islam, maksudnya Nabi. Enggak ada yang rugi, semuanya menguntungkan. Jadi orang yang sabar, dia bersyukur. Menjadi orang yang bersyukur juga berbahagia. Ibu sekalian, dulu ada perkawinan yang menarik. Laki-laki yang jelek, super jelek, kawin sama wanita yang super cantik. Ini ibu protes nggak kalau perkawinan seperti ini? Bapak protes nggak? Suami jelek, istrinya cakep betul gitu. Protes nggak, Pak? Bukan cuma protes. Pasti yang laki-laki tanya nih, kapan dia dicerai sama suaminya gitu. Nah,
Bapak Ibu sekalian, dua-dua orang ini masuk surga dua-duanya. Ya, dalam tafsir An-Nasafi dikisahkan ini dua-duanya masuk surga. Kok bisa? Ya, yang laki-laki itu masuk surga karena sepanjang hidupnya dia bersyukur punya istri cantik. Istrinya masuk surga, seumur hidup dia menderita menahan punya suami jelek. Sabar. Dua-duanya masuk surga. Lah, kalau itu dididik menjadi orang yang sabar puasa ini, maka sebenarnya orang Islam nggak ada yang nembak sembarangan, nggak ada yang nendang nginjek orang sembarangan. Betul nggak, Bu? Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia, betapa pentingnya ini memahami sabar, memanage sabar ini. Kadang-kadang suka tertinggal, sehingga sabar itu tadi kalau contoh seperti itu disebut as-sabru fi taatillah. Ada as-sabru anil bala, dia sabar ketika dia terkena musibah. Seorang wanita ya diriwayatkan ketemu minta waktu khusus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan didampingi istri beliau, wanita gadis ini bilang, ya Rasulullah, inni usra'u wa inni atakasyaf. Rasul, aku ini kena penyakit epilepsi. Ibu tahu ya, epilepsi itu ayan, Bapak. Dan dia kalau lagi bleeding, lagi koma itu, kalau dia cakar ininya, dia nggak tahu kalau berdarah-darah. Nah itu oksigen yang ada di motoriknya itu tertahan, orang begitu. Seperti ayam yang dipotong. Fadu'ullaha ayyuafiani. Mohon doakan kepada Allah agar aku diberikan kesehatan. Nabi orang yang murah hati biasanya minta kaya didoakan kaya. Minta selamat didoakan kaya. Orang ini, wanita cantik ini minta diberikan kesembuhan. Dan ternyata tidak diberikan secara langsung, tapi dikasih opsi. In syi'ti syabarti walakil jannah. Kalau kau mau sabar saja. Biarkan penyakit itu ada di tubuhmu. Bawa ke kuburmu. Dan kau ridho terhadap penyakit yang Allah berikan kepadamu. Sabar dengan menderita. Karena tidak mungkin ada yang melamar. Pasti jadi perawan tua. Dianggap kutukan dewa penyakit itu. Kau sabar, ikhlas. Walakil jannah. Kau layak masuk surga. Yang kedua kata Nabi, wa in syi'ti fad'ullaha ayyuafiyaki. Kalau kau mau aku doakan agar kau sembuh. Ya Allah berikan kesembuhan kepadamu. Saya tanya sama ibu ini kiri kanan. Kalau ibu jadi wanita ini milih yang nomor 1 atau nomor 2? Halo. Nomor 1. Ibu sana pilih yang mana? Sabar tapi berat katanya Ustaz. Ada yang bilang gini, yang penting sehat dulu Ustaz. Kalau udah sehat kan juga apapun bisa kita berikan, bisa kita lakukan. Mau haji, mau ini. Betul ya Bu ya? Betul. Saya udah tahu, nggak usah dijawab. Pasti jawabannya itu. Saya mah cuma formalitas saja nanya. Jawabannya saya udah tahu. Kenapa? Karena saya kalau ditanya juga sama pertanyaannya sama ibu, jawabannya. Sehat dulu. Tapi wanita ini bisa memahami yang lain. Sabartu ya Rasulullah. Aku pilih jadi orang yang sabar. Kaget. Apakah dia nggak sadar bahwa sebenarnya resikonya tidak berumah tangga? Apakah Nabi tidak tahu bahwa sakit kalau motorik itu tidak kena aliran darah? Tahu. Tapi pilihan dia, keridoan dia lebih tinggi. Sehingga Allah, dia bilang, ya Rasulullah, tolong doakan agar supaya sarungku, pakaianku tidak tertiup angin. Rasul tertunduk dan malaikat turun membisikkan, ya Muhammad jawab kepada orang itu. Aku sudah perintahkan angin agar memegang ujung bajunya. Kalau bleeding supaya tidak terbuka auratnya. Subhanallah. Sabar. Saya kira itu. Baik, Masya Allah Kiai Haji Haris Hakam saya sampai tertegun. Ini udah selesai ternyata, Masya Allah. Ternyata luar biasa kisah yang disampaikan oleh Kiai Haji Haris Hakam. Bagaimana ternyata memilih sabar akan ada hadiah yang sangat indah sekali. Insya Allah di segmen berikut dengan tema yang sangat menarik ini. Dan ini pas sekali di bulan Ramadan bagaimana mengelola sabar dan juga emosi akan dikuatkan kembali oleh guru kita Ustadz Abdul Somad. Kita akan sahur lagi, silakan Yai dan juga Ustadz Abdul Somad. Dirasakan lagi, dicicipi. Kurang jahat apalagi Hindun.
Hindun menyobek jantung Hamzah lalu menggigitnya. Tapi ketika Hindun masuk Islam, Nabi memuliakannya. Nabi memuliakan keluarga ini.